Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibnu Dika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan pada beberapa waktu yang lalu, itu mengenai pengaruh minat belajar siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran menulis pribadi di kelas 7A MTS Darul Huda. Nah, sebelumnya pengertian mengenai belajar itu kan merupakan sesuatu gambaran dalam mencapai pengetahuan. Belajar itu kan merupakan proses seseorang dalam mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, dan perbuatan sikap. Kesanggupan seseorang untuk belajar menjadi ciri penting dalam membedakan jenisnya dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu menurut Kaiser dalam An-Nur-Rahman 2016. Nah, belajar diartikan juga sebagai rangkaian perubahan yang sering terjadi antara individu dengan lingkungannya. Ya, inti dari belajar itu kan sendiri merupakan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, untuk selanjutnya mengenai minat belajar. Apa sih yang dimaksud dengan minat belajar? Minat belajar itu kan merupakan kecenderungan seseorang yang bersifat dasar untuk melakukan interaksi dengan lingkungannya, dan di dalam dirinya itu memiliki kesenangan atau ketertarikan terhadap sesuatu, yaitu belajar kan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian minat belajar. Nah, sedangkan mengenai menulis itu kan merupakan suatu kegiatan menyampaikan suatu informasi atau pesan dengan cara terstruktur atau dengan cara teratur. Nah, dengan menulis ini kan peserta didik dapat mengungkapkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yaitu hasil observasi. Nah, hasil observasi di sini yang pertama ada pelaksanaan pembelajaran menulis di kelas 7A di MTS Darul Huda. Nah, saya pada waktu itu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 saya melakukan observasi di sekolah MTS Darul Huda. Nah, pada pukul 7 saya sudah berada di sana, berada di sekolah dan menemui salah satu guru bahasa Indonesia yang ada di sekolah tersebut. Nah, setelah pukul 7.30 kelas pun dimulai. Nah, yang dimulai oleh guru itu melakukan absensi terlebih dahulu. Setelah itu guru melakukan persepsi dengan menanyakan materi yang dipelajari pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya untuk materi di kelas 7A itu merupakan surat dinas. Nah, dan untuk pertemuan ke-6 ini materinya adalah mengenai surat pribadi, lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, kemudian pembelajaran pun dimulai dengan siswa disuruh membuka LKS ya, dengan medianya yaitu LKS yang sudah dipersiapkan. Nah, kemudian siswa diminta untuk mencari mengenai surat pribadi. Nah, setelah itu guru menuliskannya di papan tulis dari unsur-unsur surat pribadi tersebut. Nah, selama menuliskan unsur-unsur materinya yang ada di buku LKS terhadap di papan tulis. Nah, peserta didik yang ada di dalam kelas mulai gaduh. Ada yang ngobrol dengan temannya, ada yang bercanda dengan temannya, ada yang sentikan kepalanya di atas meja, ada juga yang melihat ke papan tulis tetapi mungkin pikirannya sedang melayang-layang kemana. Nah, suasana di kelas mulai tidak kondusif saat itu. Nah, setelah menuliskannya di papan tulis, guru menjelaskan materi surat pribadi. Setelah menjelaskan, guru bertanya kepada para peserta didik apakah mereka sudah mengerti mengenai surat pribadi. Kemudian peserta didik menjawab sudah.
Nah, selanjutnya guru bertanya kepada peserta didik apa saja yang terdapat dalam unsur-unsur surat pribadi dan menurut mereka apakah yang dimaksud dengan surat pribadi. Nah, sebagian kecil yang bisa yang menjawabnya gitu. Nah, setelah menanyakan bahwa murid-murid sudah paham mengenai surat pribadi itu apa, dan guru melanjutkan dengan memberikan tugas, yaitu membuat surat pribadi, baik itu untuk sahabat, kakak, atau keluarga, kenalan, dan sebagainya. Nah, karena waktu pembelajarannya sudah habis, maka tugas dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tingkat minat belajar peserta didik dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai surat pribadi. Nah, seseorang dalam belajar pasti mempunyai minat terhadap pembelajaran tersebut. Jika seseorang terlihat jenuh saat pembelajaran berlangsung, maka seseorang tersebut mempunyai minat yang kurang terhadap pembelajaran tersebut. Nah, saat pembelajaran di kelas 7A itu mengenai surat pribadi, rata-rata peserta didik tidak mendengarkan dengan seksama. Nah, setelah ditanyakan kepada guru mengenai bahwa kurangnya minat peserta didik dalam pembelajaran, nah memang tingkat belajar siswa pada zaman sekarang memang rendah. Nah, apalagi dengan fasilitas di sekolah ini memang sangat kurang. Dan apalagi media yang digunakan itu hanya HKS dan mungkin dengan buku. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Nah, faktor itu kan dengan adanya minat peserta didik yang kurang terhadap pembelajaran, apalagi ketika pelaksanaan pembelajaran surat pribadi itu berlangsung, nah peserta didik seperti terlihat jenuh, bosan ketika pembelajaran itu berlangsung. Nah, meskipun memang tidak semuanya, tapi ada rata-rata terlihat seperti itu. Nah, seperti yang diketahui kan, minat merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam belajar. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya minat peserta didik seperti yang telah saya lakukan wawancara dengan guru, yaitu pertama ada faktor eksternal. Nah, faktor yang mempengaruhi ini adalah faktor dari luar. Faktornya itu adalah lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial kan sangat berperan dalam mempengaruhi minat belajar siswa kan terhadap suatu pembelajaran. Nah, jika seseorang berada di lingkungan yang kurang baik, maka peserta didik akan mengikutinya. Contohnya seperti teman ya, ada di lapangan, ada di kelas kemarin. Nah, peserta didik tersebut ada satu orang yang mengajak temannya bercanda dan dia melakukan kegiatan yang mengakibatkan tidak berminatnya kepada pembelajaran. Nah, seperti yang terdapat di kelas 7A ini, ada satu murid yang mengajak temannya bercanda, dan padahal murid yang satunya tengah menyimak pembelajaran. Karena diajak bercanda oleh temannya itu kan dia menjadikan tidak fokus terhadap pembelajaran, dan dia tidak fokus dalam pembelajarannya, dan dia tidak mengamatinya dengan baik. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Nah, dalam lingkungan sekolah itu kan sangat berpengaruh dalam menentukan minat peserta didik dalam belajar. Nah, salah satunya adalah seorang guru yang jika menyampaikan pembelajarannya dengan menggunakan berbagai metode yang menarik dan yang akan menarik minat para siswa kan. Akan tetapi jika guru yang mengajarkan hanya menggunakan metode yang monoton, peserta didik akan merasa jenuh, dan suasana kalau di kelas itu kan pembelajaran akan mengurangi minat peserta didik dalam suatu pembelajaran. Nah, seperti yang terdapat di kelas 7A ini yang ada di atas tergoda. Nah, peserta didik terlihat jenuh menerapkan guru yang hanya mendengar pemaparan dari guru. Nah, guru tersebut hanya melakukan dengan metode ceramah saja. Faktor yang selanjutnya ada faktor internal. Nah, faktor internal itu kan merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam diri
seseorang tersebut kan dari dalam diri peserta didik. Nah, ketika saat pembelajaran kegiatan dimulai, nah peserta didik terlihat kurang berminat dalam pembelajaran. Nah, hal ini bisa jadi disebabkan oleh rasa malas siswa tersebut yang diakibatkan oleh kurangnya motivasi pada dalam belajar. Nah, untuk meningkatkan belajar siswa tersebut mungkin dengan menggunakan pembelajaran yang berbeda, maksudnya dengan menggunakan media yang akan menjadikan minat siswa itu tertarik gitu dengan belajar, mungkin dengan cara menayangkan sesuatu atau dengan bahan video seperti tayangan. Kan siswa zaman sekarang lebih tertarik kepada hal-hal yang tentang kepada audio visual kan ya. Nah, seperti itu. Tapi jika di sekolah ini sarana prasarana yang ada di sekolah kan kurang. Nah, mungkin untuk menjadikan pembelajaran itu menjadi lebih menarik, mungkin dengan guru memiliki kreativitas tersendiri, bukan hanya dengan metode, maksudnya bukan hanya dengan menjelaskan saja dan memberikan tugas, kan itu membuat tidak menarik dalam pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dan kebisingan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.